Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Ari Santoso. Dalam kesempatan kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Banyu Putih tahun 2021 yang bertemakan mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, dan bermartabat secara maksimal dari rumah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan jenis ekstrakurikuler. Jadi sebelum saya uraikan, kita tahu di masa pandemi kita saling mengingatkan dan merubah pola hidup kita lebih sehat lagi supaya kita terhindar dari wabah virus corona yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Semoga masalah wabah virus corona ini cepat selesai dan kita semua selalu tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kembali pada materi yang akan saya sampaikan. Ini adalah dasar tentang hukum ekstrakurikuler. Kita bisa lihat di situ ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yaitu tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud adalah tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler salah satunya. Jadi di sekolah kita harus wajib ada ekstrakurikuler karena sudah ada dasar hukumnya untuk mengembangkan daya minat siswa. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler atau ekskul yang biasa secara umum disebutkan di sekolah-sekolah, yaitu adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang akan dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah. Itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan juga membantu membentuk karakter peserta didik itu sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Nah, jadi siswa itu juga akan mengembangkan dirinya melalui ekstrakurikuler, baik maupun di sekolah maupun di luar jam sekolah. Nah, sekarang berikutnya adalah fungsi dari ekstrakurikuler itu sendiri. Nah, di sini sudah ada gambar juga dan juga ada tertera di situ fungsi ekstrakurikulernya. Yang pertama ada fungsi pengembangan.
Nah, di sini ada 4 fungsi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yaitu fungsi pengembangan yang pertama, dan yang kedua itu adalah fungsi sosial, yang ketiga fungsi karakter rekreatif, dan yang keempat fungsi persiapan karir. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan dulu. Fungsi pengembangan itu aktivitas tersebut memiliki fungsi di dalamnya mendukung perkembangan personal peserta didik itu dengan melalui bahwa suatu kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi mendukung perluasan minat, pengembangan potensi, serta pemberian kesempatan di dalam pembentukan karakter, serta juga pelatihan kepemimpinan. Nah, jadi itu fungsi yang pertama untuk mengembangkan peserta didik. Nah, yang kedua, fungsi sosial. Salah satunya kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperluas pengalaman sosial, praktik, keterampilan sosial juga akan dilakukan, serta internalisasi nilai moral dan juga nilai sosial. Jadi siswa itu juga di bahasa lainnya itu memang diwajibkan untuk bukan hanya untuk belajar ya di sekolah, tapi fungsi sosialnya juga ada melalui ekstrakurikuler, supaya siswa juga bersosialisasi itu juga bagaimana caranya biar mereka tuh juga bisa, bukan hanya untuk belajar, tapi belajar di luar untuk bersosialisasi itu juga bisa, dan dengan baik. Nah, fungsi yang ketiga ini rekreatif, yaitu sebuah kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler dilakukan di dalam suasana rileks. Jadi harus tenang memang. Harus rileks dan kondisi yang nyaman bagi siswa peserta didik untuk mengembangkan serta menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik itu sendiri. Jadi kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler harus bisa atau dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang serta lebih menarik bagi peserta didik. Jadi bakat minat untuk belajar juga bisa semangat dan tambah semangat lagi dengan adanya ekstrakurikuler tersebut. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan karir. Segala kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk dapat mengembangkan kesiapan karir peserta itu sendiri. Nah, dengan melalui pengembangan kapasitas. Jadi dengan ekstrakurikuler juga mereka secara tidak langsung bisa menyiapkan karirnya sendiri melalui fungsi dari yang keempat ini. Nah, jadi itu fungsi ekstrakurikuler. Berikutnya ada tujuan ekstrakurikuler, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan. Tujuan dari ekstrakurikuler. Jadi pembinaan kesiswaan itu memang sudah ada
aturannya itu yaitu peraturan Menteri ya nomor 39 tahun 2008. Jadi yang pertama, mengembangkan potensi siswa. Dengan cara apa ya? Secara optimal serta terpadu yang melingkupi bakat, minat serta kreativitas. Jadi bisa ketahuan di situ. Dengan adanya peraturan Menteri tahun 2008 nomor 39 ini supaya bisa mengetahui pengembangan siswa didik di sekolah. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa. Dapat mewujudkan ketahanan sekolah, ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha, dari pengaruh negatif, serta bertentangan itu dengan tujuan pendidikan. Jadi, ekstrakurikuler ini sangat penting sekali. Jadi untuk peserta didik ini menghilangkan pengaruh negatif atau yang bertentangan dengan tujuan pendidikan di sekolah itu sendiri. Nah, yang ketiga, mengaktualisasi potensi siswa. Jadi di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minatnya, diaktualisasikan potensi siswa ini. Jadi untuk mencapai potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Jadi juga nggak bisa dipaksakan, sesuai bakat minat dari siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat ekstrakurikuler yang sangat secara umum ya, atau yang bisa dikatakan secara familiar dah. Yang pertama di sini manfaatnya adalah untuk membangun suatu semangat serta mentalitas bersekolah. Pasti dengan adanya ekstrakurikuler dia juga akan menambah pengalaman baru, teman baru, dan lingkungan baru juga supaya semangat untuk belajar itu ada dalam pada diri siswa itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan bagi perkembangan jiwa anak atau pemuda. Yang ketiga, untuk dapat atau bisa mendorong pembangunan jiwa serta moralitas. Berikutnya, untuk menguatkan kekuatan mental serta jiwa siswa. Nah, ini juga ekstrakurikuler ini juga menguatkan mental serta jiwa siswa. Karena bisa ikut tampil juga di depan banyak orang ketika dia mengikuti sebuah ekstra yang diminatinya sesuai bakat minatnya. Berikutnya untuk bisa memberikan kesempatan di dalam bergaul bagi siswa. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan, bisa mendapat pengalaman baru dengan teman baru ataupun tempat baru bagi dirinya untuk bersemangat sekolah ya, di sekolahnya ya, di masing-masing sekolahnya. Dan berikutnya memperluas sebuah interaksi siswa. Jadi berteman bukan hanya itu saja. Mungkin berteman dengan di kelas atau di teman ekstra itu kan juga cukup berbeda suasana. Jadi bisa memperluas interaksi antar siswa atau bahkan bisa sparring dengan sekolah lain, akan mendapatkan pengalaman baru juga. Interaksi semakin banyak, semakin juga pula banyak pengalaman terhadap siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir, untuk memberikan satu kesempatan kepada siswa di dalam melatih kapasitas kreativitas mereka lebih mendalam. Jadi, lebih dikembangkan kembali dengan adanya ekstrakurikuler ini bakat minatnya. Nah, berikutnya itu ada jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dan yang kedua, ekstrakurikuler berdasarkan waktunya atau waktu pelaksanaannya.
Dan yang ketiga, ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Nah, yang pertama, ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya. Kalau berdasarkan pilihannya, di sini wajib berarti adalah salah satu program ekstrakurikuler yang sifatnya itu harus atau wajib diikuti oleh seluruh para peserta didik. Jadi wajib hukumnya tanpa terkecuali untuk peserta didik yang memiliki atau mempunyai kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu untuk bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut. Jadi kalau yang memang tidak bisa memungkinkan untuk ikut, ya itu memang tanpa terkecuali. Tapi hukumnya wajib. Misalkan contohnya adalah ekstra wajib adalah pramuka. Karena pramuka ini memang harus diikuti semua siswa, seluruh siswa yang ada di sekolah, tanpa terkecuali. Kecuali memang anak itu tidak bisa mengikuti dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, karena ekstra pramuka ini wajib dan juga ada penilaian di dalam rapot dan explore dalam penilaian. Dalam rapot ini juga ada. Makanya hukumnya wajib nih. Dan yang kedua, ekstrakurikuler pilihan atau merupakan sebuah program di sini. Program pilihan ekstrakurikuler yang bisa atau dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat bakat serta minatnya masing-masing, ya. Berdasarkan minatnya. Dan yang kedua, ekstrakurikuler berdasarkan waktunya. Nah, kalau tadi itu berdasarkan pilihannya ada wajib dan juga ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, kalau yang kedua ini adalah jenis ekstrakurikuler berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, kapan? Nah, di sini ada yang dilakukan secara rutin atau merupakan suatu bentuk kegiatan aktivitas ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan secara terus-menerus. Nah, seperti misalnya latihan bola voli, latihan sepak bola atau serta dan sebagainya. Nah, jadi ini harus rutin dilakukan terus-menerus sifatnya. Terus selanjutnya ada ekstrakurikuler yang periodik. Nah, jadi ini merupakan segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti misalkan lintas alam, camping, pertandingan olahraga, serta dan sebagainya. Jadi hanya dilakukan waktu-waktu tertentu saja. Ya, seperti ada pertandingan lomba, ya seperti ada perkemahan, itu kan hanya setahun sekali atau momen-momen tertentu. Nah, berikutnya jenis-jenis ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Ini jenis kegiatannya ya, yang ketiga ini. Yaitu yang pertama ada krida. Krida itu apa? Latihan dasar kepemimpinan siswa kepramukaan atau PMR, Palang Merah Remaja, Paskibraka dan sebagainya. Berikutnya karya ilmiah. Nah, ini kan berdasarkan jenis kegiatannya ya. Kegiatan ilmiah remaja, KIR. Kegiatan penugasan, kegiatan penguasaan keilmuan serta kemampuan akademik, penelitian dan juga sebagainya. Dan yang terakhir ini latihan atau olah bakat atau juga prestasi pengembangan bakat olahraga, seni serta budaya, cinta alam, jurnalistik atau teater, keagamaan dan lain-lain. Jadi ini berdasarkan jenis kegiatannya.
Nah, berikutnya macam-macam jenis ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Banyuputih. Nah, di sini sudah tertera ada 5 ekstrakurikuler pramuka yang pertama, yang kedua itu futsal, yang ketiga ada ekstra basket, yang keempat ekstra voli, dan yang kelima terakhir yaitu ekstra tenis meja. Nah, di sini nanti kalian akan mengetahui sendiri siapa ekstra atau akan saya sampaikan saja. Kalau ekstra pramuka di situ pembinanya ada pembina putri ada Bu Reni, pembina putra ada saya sendiri yaitu Pak Danu. Kalau ekstra futsal itu ada Pak Ajis. Terus basket itu ada Bapak Ferry. Kalau ekstra volley itu ada Pak Razak. Dan tenis meja juga saya sendiri. Jadi itu yang ada atau macam-macam ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Banyuputih. Nanti kami akan tunggu untuk bagi siswa SMKN 1 Banyuputih yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ekstra, bisa langsung menghubungi orang-orang yang tadi saya sebutkan. Nah, sampai di sini saja atau demikianlah penjelasan mengenai pengertian ekstrakurikuler atau jenis tujuan, manfaat, dan fungsi. Semoga apa yang diuraikan dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga prokes. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin.